Balik lagi di Pansu TV dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu gitu kan. Yes, dan musik episode kali ini balik lagi gua akan ngebahas band idola gua, siapa lagi kalau bukan yes, Blink-182. Ya gitu ya, sesuai judul thumbnailnya aja. Jadi hari ini gue bakal ngebahas album terbarunya Blink yang akan segera rilis di tahun ini gitu kan. Tapi sebelum itu, yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Lu like, comment, subscribe, jangan lupa di-share. Bagiin ke teman-teman lu info penting seputar musik dari channel ini, dan bantu channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti gitu kan ya. Nggak usah berlama-lama, nanti kita akan bahas dan ngobrolin Blink, tapi kita akan bahas albumnya dulu. Let's go! Trio popang asal San Diego, Amerika Serikat yang beranggotakan Tom DeLonge pada vokal and gitar, Mark Hoppus pada bass, and Travis Barker pada drums ini baru aja ngumumin kalau mereka bakalan ngerilis album baru nih guys. Yes, lewat unggahan media sosial mereka di Instagram, Blink-182 baru aja ngumumin kalau mereka bakalan ngerilis album dalam waktu dekat ini. Setelah merilis album terakhir mereka yang bertajuk One More Time pada tanggal 20 Oktober tahun lalu 2023, pada tahun yang sekaligus menandai awal kembalinya gitaris mereka Tom DeLonge ke Blink-182. Udah gitu, kali ini mereka juga merilis album terbaru mereka, juga judulnya sama, yaitu One More Time tapi Part 2. Jadi One More Time Part 2 ini bisa dibilang lanjutan dari album sebelumnya yang One More Time, gitu kan. Menarik sih, gue bilang sih. Jadi seperti di Take Off Your Pants and Jacket, ada 3 versi. Jadi kalau kalian fans Blink udah pasti hafal banget gitu kan. Jadi 3 versinya ini dikemas dan dikasih lagu yang berbeda. Tapi ini albumnya emang full album, tapi ya hanya dibedakan karena ini part 2-nya aja. Jadi kayak California tapi Deluxe Edition-nya, karena California, di album California-nya Blink itu ada 2 versi. Jadi yang biasa sama yang Deluxe Edition. Lanjut ya. Kalau sebelumnya album mereka bercover logo Blink-182 aja. Dan di album kali ini mereka nampilin cover album mereka dengan wajah personil saat masih anak-anak dari para personil Blink-182. Gue bilang sih menarik. Jadi kalau yang One More Time itu yang pertama rilis itu ada 2 versi. Yang pertama rilisannya itu logo Blink, udah gitu Blink yang kayak gini. Udah gitu, yang keduanya bener-bener personilnya Blink-182 gitu. Jadi kemasan gue tampilin aja jadi biar paham gitu kan. Dan yang rilisan cover album kali ini adalah posisinya sama, tapi personilnya versi anak-anak. Jadi wajah personil Blink tapi zaman kanak-kanak. Wah, menarik sih. Gokil, mereka juga sering update kayak gitu sih, foto-foto zaman kecil mereka gitu. Menarik sih, gue bilang sih. Jadi masih unyu-unyu gitu, tapi udah punya album Blink. Apa? Lanjut. Di album baru mereka, One More Time Part 2 ini ada 8 lagu baru. Dan mereka juga ngerilis album dalam seri CD and vinyl. Jadi kalau yang kolektor vinyl sih pas banget nih, karena Blink juga sebelum-sebelumnya juga ada versi vinylnya, tapi jumlahnya terbatas gitu kan. Dan dibedakan cuma dari warnanya aja nih guys. Yang pertama ada kategori Complete Deluxe, di mana ada 1 CD dan 1 vinyl album Blink terbaru, dan kategori ini ada di warna biru Tosca. Jadi kalau yang warna biru Tosca ada 1 CD-nya Blink, udah gitu plus 1 vinyl. Lumayan sih, tapi ya gue harganya belum tahu karena belum disebutin ya. Udah gitu kalau yang di kategori tracks only ada 1 vinyl aja.
Dan ini ada di warna merah. Nanti gue tampilin aja gambarnya biar kalian bisa tahu gitu kan. Dan kalian bisa dapatkan dengan pre-order di website mereka nih guys. Jadi kunjungin aja websitenya Blink, atau enggak kalian ke Instagramnya Blink-182, di bio-nya klik aja, di situ ada websitenya mereka. Jadi kalian bisa pre-order di situ. Tapi tadi gue lihat sih belum ada harganya ya, nggak tahu, mungkin besok-besok bisa kunjungin aja langsung ke situ gitu kan. Jadi biar lebih jelasnya, kalau para kolektor vinyl pengen ngoleksi album terbarunya Blink One More Time Part 2 ini, bisa langsung order aja ke situ. Lanjut ya, album yang rencananya akan dirilis tanggal 6 September 2024 besok. Bulan besok coy. Ini tentunya punya first single yang bakalan dirilis duluan. Udah pasti, biasanya ada album baru pasti ada first singlenya gitu kan. Dan single baru mereka yang berjudul All In My Head rencananya bakal rilis hari Jumat besok waktu Amerika tentunya. All In My Head. Wow, gila keren sih. Gue bilang sih, jadi pastiin untuk dengerin single baru mereka Jumat besok waktu Amerika sih tentunya gitu kan. Jangan lupa untuk nungguin rilisan album One More Time-nya gitu kan. So, gimana para fansnya Blink-182 yang ada di seluruh Indonesia? Tertarik nggak untuk beli vinyl ataupun CD atau album fisik? Atau nggak, lu bisa dengerin aja di platform. Biasanya sih kalau orang Indonesia sekarang udah nggak usah ribet ya, buka platform musik online, lu bisa langsung dengerin album terbaru mereka. Nggak apa-apa lah, itu juga mengurangi pembajakan ya kan. Tapi kalau buat kolektor, gue pribadi gue akan beli CD-nya. Tapi ya gue nggak tahu, karena yang One More Time kemarin aja gue baru dirilis di Indonesia aja setelah 5 bulan perilisan di sana gitu. Jadi emang susah banget. Dan kalau memang gua titip temen di sana juga ya susah, karena nggak dijual di sembarangan negara sih. Biasanya rilisan pertama udah pasti di Amerika Serikat dulu tentunya. Udah gitu baru ke negara-negara lain. Tapi kan kalau bagi fansnya atau kolektor itu pengennya langsung dapat dulu ya dengan cara pre-order. Tapi memang pre-order butuh waktu, karena begitu kita payment, mereka rilis langsung kirim sih. Tapi ingat, biaya cukai di Indonesia itu mahal banget gitu kan. Untuk misalnya kita beli merch atau souvenir dari band yang kita mau di luar negeri aja, udah pasti di bandaranya kena cukai yang luar biasa sih menurut gue sih harganya. Ya nggak apa-apa lah, kita dukung sistematis Indonesia aja, mau gimana lagi ya, namanya juga kita butuh gitu kan. Tapi kalau memang lu pengen nungguin CD-nya rilis di Indonesia sih, dia aja September besok, wah kemungkinan sih tahun depan cuy. Soalnya distributornya itu pasti nerimanya itu setelah 3 bulan atau 5 bulan perilisan di negaranya dia, di San Diego gitu kan, di Amerika. Jadi untuk dirilis di negara kayak UK pun butuh waktu, apalagi di negara lapis 3 Indonesia ini. Jadi sabar banget buat para fans yang nantiin. Oke, udah gitu gue akan bahas sedikit albumnya One More Time. Kalau gue bilang sih dari segi album One More Time yang kemarin, gue bilang lagunya sih asik. Karena wah lagunya ngana banget, banyak lagu-lagu single yang gue bilang keren banget, catchy banget. Dan kembalinya Tom DeLonge banyak mempengaruhi unsur-unsur Blink, jadi berubah banget. Karena Matt Skiba yang sebelumnya nge-backup versinya punk rock banget, dan memaksa Blink untuk merubah genre mereka jadi creepy punk rock. Hey come on. Jadi kalau ada yang berpendapat Blink tetap pop punk, tapi di satu sisi Mark Hoppus mengklaim Blink sekarang bukan popang, melainkan creepy punk rock. Terserah lah. Tapi bagi gue Blink tetap popang sih, walaupun ya ada unsur, tapi nggak ada unsur punk rock ya men. Karena kalau yang ada unsur di punk rocknya malah gue bilang boxer racernya si Tom DeLonge ya, itu malah ada unsur punk rocknya gue bilang. Kalau di Blink gue rasa ya cocok lah, mungkin creepy punk rock, sedikit ada rocknya gitu. Tapi kembalinya Tom DeLonge juga gue bilang mempengaruhi pasar penjualan Blink banget. Karena hebatnya gini ya, dia setelah awal perilisan mereka langsung mengadakan tour di US tentunya gitu kan. Dan gue menantikan untuk, ya gue nggak hanya gue, mungkin para fans yang di Indonesia juga akan menantikan Blink-182 untuk perform di negara kita, yes, Indonesia tercinta. Tapi mungkin pihak promotor belum ngambil Blink untuk datang ke Indonesia. Contohnya Revel Entertainment kemarin lebih mengambil Green Day gitu kan. Tapi yang belum lihat, tonton dulu, gue udah ngebahas Green Day.
harga tiket dan segala macam dibandingin Blink. Ya itulah kendalanya karena belum ada promotor yang mau manggil, jadi kita sebagai fans Blink harus nunggu lagi buat mungkin tahun depan bisa ada yang manggil Blink ke Indonesia. Gue menantikan banget sih karena ini penantian yang panjang, karena Green Day aja gue nantikan sejak gue SMP, apalagi Blink gitu kan. Udah pasti gue barisan paling terdepan yang bakal menonton live-nya mereka, karena gue bilang single-single terbarunya, ya kita bahasnya One More Time yang kemarin aja di album One More Time itu gue bilang menarik sih menurut gue. Jadi kayak ada yang part beberapa nggak pernah dimainin sama Blink, mereka mengusung musik tersebut ada di albumnya One More Time itu. Gue penasaran banget sih jujur sama albumnya One More Time Part 2 ini, karena tajuk judulnya sama, One More Time, hanya beda versi aja. Mungkin ini karena part 2-nya, pasti iramanya nggak akan jauh berbeda. Travis Barker bakal memainkan birama notasi atau flange stroke-nya dengan seperti halnya khasnya dia, tapi mungkin ada yang sedikit berbeda karena rudimentsnya dia tuh gue bilang susah ditebak. Dari album ke album pasti ada perubahan dan itu keren banget. Dan mungkin kalau dari segi soundnya Tom DeLonge ya gue nggak tahu ya, mungkin agak bisa sedikit lebih distortionnya lebih tebel dikit, karena kemarin itu gue bilang lebih tebel dikit dibandingin album sebelumnya sih gue bilang, terutama album Neckball Hot ya. Neckball Hot tuh gue bilang dia banyak mainin unsur efeknya kayak Alpha ya malahan ya, tapi kalau di sini agak sedikit berkurang. Is okay lah. Memang dia di album yang One More Time kemarin itu banyak mainin sequencer, full sequencer, karena ya udah modern juga ya. Jadi Blink sekarang didukung oleh sequencer yang gue bilang nggak begitu tebel, tapi menurut gue oke sih. Jadi kayak ya udah penunjang di atas panggung aja. Dan udah gue bilang balik lagi, gue penasaran banget pengen lihat live-nya sebenarnya sih, tapi ya susah juga ya karena belum ada promotor gitu kan. Udah gitu balik lagi gue ingetin aja, jangan lupa sesama fansnya Blink hari Jumat besok waktu Amerika ya. Gue nggak tahu ya waktu Amerika, mungkin hari Sabtu pagi apa gimana, rilisnya single terbarunya Blink, judulnya All in My Head gitu kan. Jadi jangan lupa tungguin di platform kesayangan kalian, di mana itu terserah lah, banyak bertebaran di mana-mana. Dan gitu gue jamin sih pasti rilisnya juga bakal ada di YouTube-nya juga sih. Jadi tungguin aja gitu kan ya. Mungkin sampai segini aja info terbaru tentang album Blink 182 yang akan dirilis bulan depan. Jangan lupa tungguin gitu. Jadi kita semua fansnya Blink bakal menantikan Blink untuk live perform di hadapan kita di Indonesia entah kapan gitu kan. Gue berharap banget please ada promotor yang mau manggil band idola gue Blink 182, karena Green Day juga kemarin udah ada yang manggil, kita tinggal nunggu konsernya ya, tinggal nunggu war tiketnya aja gitu kan. Udah gitu balik lagi, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara lo like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir, nggak di skip. Gua Leo pamit, pokoknya see you in the next video, bye bye.